Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Amanda Chus. Amanda, apa kabar? Baik, Kak. Gimana? Waktu itu pulang dari menembus mata batin, baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik aja. Nggak ada kejadian-kejadian aneh Nggak ya? ada kejadian aneh. Cuman jadi parno. Kenapa parnonya? Apa yang kamu takutin? Pas pulang dari sini, kayaknya 2-3 hari kalau ke kamar mandi minta ditemenin deh. Apa yang dirasain sampai minta ditemenin? Karena yang waktu bintang tamu yang pertama itu kan yang katanya suka sama aku. Nah itu kebayang-bayang. Oh, Jadinya iya. aku parno sendiri. Tapi setelah itu nggak ada kejadian-kejadian aneh Nggak. lagi? Ada pengalaman-pengalaman mistis setelah itu? Paling itu syuting-syuting kemarin, ada beberapa syuting lagi. Kenapa? Ada kejadian apa? Nggak, aku nggak lihat lagi. Nggak, Oke. cuman pas lagi di tempat make up itu ada barang jatuh padahal nggak ada siapa-siapa. Cuma aku sama asisten aja. Mungkin nggak itu angin gitu? Nggak mungkin kan di dalam dalam tenda, di dalam ruangan. Yang jatuh apa? Botol mineral, Botol air mineral yang botol jatuh. air mineral yang ada isinya. Jadi nggak mungkin ketiup angin Kalau bisa jatuh nggak, dong? makanya itu dia Terus? langsung minta sama panitia aku mau di mobil. Gitu. Tapi nggak ada yang ikut kan ke mobil ya? Nggak ada, Oke, mudah-mudahan nggak ada yang ikut juga malam hari ini ke studio ya. Dan mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai istri muda dan sering mendapatkan perlakuan kasar dari istri pertama suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ranti. Selamat malam Ibu Ranti. Malam. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Menceritakan semua tentang cerita saya, mau pahit dari pahit sampai saya rasakan hingga saya datang ke orang pinter untuk mencari jalan yang terbaik. Bagaimana awal ceritanya? Awal ceritanya sih saya merasa diri saya memang posisi saya salah sebagai seorang istri kedua ya. Terus di dalam posisi saya gimana ya, saya pernah merasa dendam gitu. Rasa dendam saya, andai kata istri tua saya itu datang menyerang saya dengan sendiri, mungkin saya legowo, saya pasrah. Tapi dia datang dengan membawa orang. Oke, coba saya urut ceritanya dari awal ya. Jadi Ibu dendam, sakit hati, ada seseorang yang merupakan istri pertama dari suami Ibu. Iya. Ibu adalah istri kedua. Iya. Dan dia datang ke tempat Ibu dengan membawa orang. Iya. Oke, lalu? Dia menganiaya saya. Waktu itu posisi saya sendiri di rumah, suami saya lagi keluar daerah gitu. Memang posisi suami saat pagi itu di rumah saya. Terus dia berangkat, dengan pagi dia berangkat, bilang sama saya, kamu jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, kamu ngomong ke tetangga, katanya gitu. Suami Ibu bilang kayak gitu? Sampai dia ninggalin uang untuk selama seminggu dia berangkat keluar daerah gitu. Terus sekitar jam 12 siang saya istirahat, tiba-tiba ada yang ketok pintu saya. Terus ngetok pintu itu dia nanya, saya kira itu karena saya pernah meminta kiriman dari mama. Waktu itu saya lagi hamil ya, meminta kiriman asinan dari mama. Saya kirain itu Kurir barang. Terus dia tanya, di sini rumahnya Ibu Pulan, katanya gitu. Oh iya, ada apa Pak? Saya gituin. Terus dia si laki-laki itu langsung siul dan memanggil
Nah habis itu si perempuan itu datang terus dia bilang gitu, kamu di sini persembunyian kamu ya sama suami saya. Saya bilang saya tidak bersembunyi, saya di sini ditempatkan sama suami kita. Saya bilang kayak gitu. Oke. Habis suami itu, kita. Habis Jadi itu, artinya ibu sebagai istri muda tahu kalau suami ibu punya istri pertama. iya tahu. Setelah itu saya bilang, ibu kita sama-sama satu suami, daripada didengarin orang, ibu masuk aja ke sini. Saya malu sama tetangga karena di sini saya baik sama tetangga, saya gituin. Karena saya di sini bermasyarakat. Akhirnya saya si perempuan itu nggak ada ngomong apa, dia menyerang saya terus laki-laki itu memegang saya sehingga saya tidak bisa membela diri. Perempuan itu mukulin saya sampai menjambak-jambak rambut saya. Cuman hanya satu hal yang saya ingat dari kata pesan suami saya, kalau andai kata suatu hari dia datang menyerang kamu, jangan kamu lawan. Saya bilang iya, saya hanya itu. Cuman karena dia udah menendangi saya, posisi saya lagi hamil. Berapa orang waktu itu? Satu orang laki-laki. Oke, itu orang tuh datang berdua ya. Setelah itu saya dipukuli, rambut saya hampir segempal di tangan dia. Saya bilang kalau emang saya sudah naas, saya pasrah gitu. Terus tiba-tiba salah satu tetangga saya mendengar kok ada suara teriakan di rumah sebelah. Oke. Nah habis itu tetangga saya yang itu datang teriak-teriak, kamu ngapain nyerangin rumah orang, istri orang. Dia teriak juga perempuan itu, dia ngambil suami saya. Akhirnya dia datang Pak RT, terus diambil sampai baju-baju suami saya yang di rumah saya itu diambil semua sama dia. Tapi saya pasrah, yang namanya baju bisa kita beli, tapi diri saya mungkin harus saya selamatkan. Terus saya tutup pintu, saya telepon suami saya, Pak kamu sibuk enggak? Komentarnya apa begitu tahu cerita ini? Saya langsung disuruh cari perlindungan dulu karena suami saya nggak ada di situ, baru pagi berangkat. Lalu kemudian Anda kemana? Saya bersembunyi di tempat teman saya. Dalam keadaan saya pendarahan gitu ya, darah saya keluar. Terus saya merasa tidak nyaman dengan di rumah teman saya itu. Saya telepon lagi suami saya, Pak, saya tidak mau di sini nanti keluarga saya tahu saya mendapat seperti ini. Saya nggak mau nanti yang namanya mulut kan bisa terbang kemana-mana. Berniat saya nginap di hotel aja, saya tunggu kamu pulang. Ya udah kamu ke hotel. Akhirnya waktu itu ibu nginap di sebuah hotel, lalu kemudian? Nah, saya tunggu suami saya besok langsung pulang. Gitu. Terus suami saya pulang. Besoknya pulang, ketemu dengan ibu? Ketemu dengan lalu? saya, terus saya tanya sama dia, Pak, sebelum ini terlambat, saya nggak apa-apa kamu ceraikan. Lalu tanggapan suami ibu? Tapi saya tidak mau menceraikan kamu. Oke, ibu singkat cerita, mohon maaf, apa yang ibu lakukan? Kata suami saya tidak bisa mengatur dia. Kamu laporinlah ke polisi. Oke, jadi melapor akan penganiayaan? Iya, penganiayaan. Baik, sekarang kondisinya seperti apa antara ibu, suami ibu, dan istri pertama? Saya tetap masih bersama dia ya, sama suami saya. Walaupun setiap hari saya dapat hinaan dan caci maki, tapi saya pasrah aja, saya hanya mengikuti suami saya, gitu aja. Oke, baik. Tapi tujuan itu ibu? Yang tadi kan pendarahan, tapi kandungannya nggak apa-apa? Saya sampai sekarang saya belum bisa hamil, sudah mau jalan 10 tahun. Mau jalan 9 tahun lah. Oh, gara-gara itu? Pokoknya ya kayak gitulah. Baik. Oh, berarti waktu itu keguguran? Tapi posisi saya menikah dengan suami juga bukan gadis. Saya juga punya anak satu. Oke, Ibu Ranti, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya satu hal ingin menyampaikan, memang rasa sakit itu, rasa sakit di hati saya untuk dianiaya saya itu ada. Tapi tujuan saya bukan seperti yang dianggap saya pelakor gimana, bukan. Saya nggak mengharapkan harta dari suami saya. Cuman saya ke sini biar dia tahu saya ini seperti ini, gitu loh. Dan saya meminta dia itu jangan lagi mencaci maki dan menghina saya terus.
Kesini saya hanya meminta sama Mas Roy, dan saya pernah diguna-guna juga sama istri tua saya. Sampai ini saya kegagalan semua. Jadi ibu tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk melepas pengaruh guna-guna dari istri pertama sang suami ya? Tapi saya pernah merasakan waktu itu dicekek sama suami saya. Dicekek sama suami, jadi ibu mencurigai suami juga kena pengaruh guna-guna dari istri pertamanya. Oke, baik. Mudah-mudahan ibu bisa benar-benar terlepas dari semuanya itu, kalaupun memang benar-benar ada ya. Kami akan ajak Ibu Ranti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ranti, terlahir tanggal 10 Oktober 1983. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang cerdas dan berpikiran tajam. Namun, dia seringkali bersikap aneh dan rentan mengalami kegagalan berumah tangga. Saya melihat banyak sekali kekerasan di kehidupan Ranti. Di balik tubuhnya yang lemah, tersimpan kekuatan untuk menyakiti lawan mainnya. Tragedi yang ia alami disebabkan oleh rasa sakit yang ia timbulkan sendiri. Saya melihat sosok kakek tua yang menjaga tubuh Ranti. Banyak keriputnya, tetapi menyeramkan sekali. Ya. Memegang tongkat dan jalannya diseret. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya Amanda. Ranti, tanggal 10 bulan 10 1983. Iya. Ranti adalah seorang istri muda tapi mendapatkan penganiayaan dari istri pertama suaminya. Waktu itu sampai waktu hamil ya, tepatnya dianiaya, sempat lapor ke polisi dan dicurigai istri pertama mengirimkan guna-guna ke Ranti dan juga ke suaminya ya. Sempat suami mencekek Ranti. Makanya malam hari ini tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk melepaskan dan membebaskan Ranti dari pengaruh-pengaruh itu ya. Dan ingin hidupnya baik-baik aja bersama suami dan juga istri pertamanya. Iya. Oke, gimana Roy tanggapan kamu Roy? Tanggapan saya, entah kenapa tiba-tiba saya lihat Ranti lemah sekali dalam bidang kesehatan. Apakah memang ini ada hubungannya dengan guna-guna sang istri tua, atau memang ini adalah penyakit? Di bagian mana rapuh kesehatannya Roy? Di bagian organ inti wanita. Oke. Saat ini masih ada gangguan di bagian organ kewanitaan Mbak Ranti, Ibu Ranti? Tapi kadang yang saya rasakan, kalau saya berhubungan dengan suami saya merasa ada kejanggalan, kayak merasa ketakutan, saya kayaknya gimana ya. Tapi tetap saya ngelawan. Saya lawan biar ibaratnya yang namanya saya seorang istri, saya harus menyanggupi kebutuhan suami saya daripada suami saya jajan di luar. Itu yang saya ingin. Tapi kan status kamu kan sakit gitu. Nanti suami ketularan dong. Penyakitnya bisa menular. Dalam mata batin saya ngelihat koreksi saya ketika saya salah juga ya. Di sini ada semacam penyakit wanita ya, semacam gatal-gatal atau keluar lendir ya. Lendir. Lendir. Lendir, iya. Sudah cek ke dokter kah? Kemarin sih waktu saya pulang, saya pernah USG ke dokter, tapi kata dokter nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit, tapi kamu melihat ada masalah di situ ya? Ada masalah di situ. Dan ini menular. Dan yang paling saya menular nggak menular, ya udahlah ya. Maksudnya kita bukan untuk menjauhi seseorang gara-gara itu atau tidak. Iya. Tapi masalahnya gini loh, tidak nyamannya itu loh membuat rasa ketidaknya risih. Dan suami bisa kena juga. Pasti dong.
Mungkin suami akan terkenanya jamur jadinya. Sudah pernah coba cek ke dokter yang lain? Sudah di Jakarta, di sini juga sudah, tapi kata dokter nggak ada. Hasilnya sama, nggak ada masalah. Nggak ada. Tapi ada masalah, ada Cuman dirasakan sesuatu yang waktu- salah di situ. Waktu itu saya pernah merasakan seperti ini. Saya menjemur celana dalam saya hilang. Masa itu, udah tuh selang 3 minggu, saya ada gatel. Sampai saya ngomong sama suami saya, "Pak, kok ini saya kok gatel banget ya?" Oke. Ada pengaruh nggak dengan dengan istri pertamanya, Roy? Ada pengaruhnya, karena istri pertamanya membuat satu guna-guna sehingga sang istri muda menjadi tidak nyaman, yaitu daerah reproduksi wanita. Istri pertama jadi belum bisa menerima sama sekali dengan Belum. keberadaan Ranti. Belum sama sekali, bahkan tidak. Selain daripada seperti ini, saya juga lihat teror-teror gaib berupa kalajengking. Benar, Benar ya? benar. Di rumah saya itu setiap di kamar mandi ya, ada kalajengking keluar hitam. Terus di ruangan ruangan tempat saya nyuci baju, di situ juga ada kalajengking. Tapi saya nggak mau saya apain, karena nggak mau. Pokoknya saya nggak mau mukul binatang. Itu apa, Roy? Binatang jadi-jadian yang dikirim oleh sang istri pertama. Tujuannya untuk menyakiti si Mbak Ranti. Pokoknya sampai kelar, sampai akhir hayatnya sang istri pertama belum kelar aja, belum beres tuh dendamnya. Pokoknya itu sih yang saya lihat. Jadi benar-benar kejam banget. Kamu ngeliat itu ya? Iya, Kondisinya seperti itu. iya. Amanda, kalau kamu di posisi terbalik nih, ada di posisi Ranti, tahu ada suaminya yang punya istri pertama yang tidak rela mengirimkan hal-hal seperti ini. Ya tadi udah bener sebenarnya yang dibilang Mbak Ranti, dia mau minta cerai. Kalau aku sih di posisi Mbak Ranti akan nge-push untuk pisah. Kalau aku ya. Tapi udah terlanjur sama-sama saling membutuhkan katanya. Enggak, tapi kan Mbak Rantinya tadi bilang minta cerai kan? Pernah saya ngomong, tapi di sisi lain saya juga sayang dengan dia ya. Cuman saya mau minta gini loh, saya masih rasa sayang banget dengan dia saat dia sakit, nggak diurusin pulang ke sana. Oke, ini gangguan-gangguan ini kan terus datang ya. Mbak Ranti melindungi diri Mbak Ranti nggak dari gangguan ini? Dengan cara apa? Saya hanya, kalau saya dimana saya memang pernah datangin orang pintar juga ya. Saya bilang, saya keluh kesah saya tidak mau berbuat jahat terhadap adik saya, terhadap istri tua saya ya. Saya tidak mau. Cuman dia mengikuti aja keinginan suami, karena selama ini yang namanya nafkah juga gaji, hasil gaji semua saya nggak menuntut. Terserah mau kamu ngambil gaji suami silahkan, selagi saya masih bisa dicukupin. Gitu. Mbak Ranti, saya mau kamu jujur sama saya ya. Saya tiba-tiba dapat penglihatan batin nih. Iya. Kok saya mencium adanya bau darah anak-anak ya yang keluar dari rahim kamu? Benar. Benar, saya pernah keguguran. Keguguran atau menggugurkan? Bukan saya menggugurkan, keguguran. Tahun berapa itu? Karena saya melihat ini, saya Saya terpancing untuk melihat itu. Saya tidak pernah. Gak apa-apa ya, saya bahas semuanya di sini. Gak apa-apa ya, saya bongkar semuanya Iya, di sini. boleh Mas Roy. Boleh. Keguguran? Kapan itu? Sudah lama sih, sekitar Lebih berapa? dari 9 tahun, lebih dari 5 tahun? Ada 6 tahun. 6 tahun ya? Itu yang bekas ditendang tadi ya? Enggak, ini lain lagi. Beda lagi? Mbak Ranti, di sini tampaknya saya juga mencium lagi barang yang asing bagi saya. Kamu membawa sesuatu ya, jimat atau apakah Iya. itu? Boleh saya lihat? Boleh.
Ini mau diapain? Ini Mas Roy. Boleh dibuka. Boleh, silakan Ranti. Tapi saya ini nggak tahu ya dikasih. Waktu itu saya dikasih lipstick. Tapi nggak tahu, saya nggak. Cuman saya pakai 2 kali doang, tapi saya nggak mau pakai. Tiba-tiba saya dapat vision nih. Sang dukun nggak megang-megang kamu kan? Masa sih? No. Hah? Sempet kan? Waktu itu enggak, cuman saya pernah bilang gini, Bah, saya kok berat di sini saya. Pokoknya berat, rasanya kayak memikul beban Terus gitu. diapain? Terus dia megang di belakang saya. Oke. Terus Ini diambil. tujuannya untuk apa ini sebenarnya? Dikasih sang dukun. Ini lipstiknya, kalau saya ketemu sama yang Ono, saya disuruh pakai biar saya, misalnya dia ngata-ngatain saya biar lantang jawab dia. Itu aja kegunaan. Kalau yang dalam plastik? Kalau ini disuruh buang ke rumah dia, tapi saya nggak saya lakukan. Itu apa ya? Tanah kuburan ya. Tanah kuburan itu nggak pernah dilempar ke rumahnya. Enggak. Bener sama sekali. Oke, tadi kan kamu bilang dipegang pundaknya ya oleh sang dukun ya. Yang Roy lihat seperti apa, Roy? Tampaknya sebenarnya ada percobaan untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam sih ke Ranti. Sebenarnya sang dukun itu mencoba mendekatkan diri dengan cara-cara yang modus-modus yang lebih halus lagi. Seperti itu sih yang saya lihat tadi gambarannya. Begitu dibuka, langsung ada semacam gambaran itu di kepala saya. Iya kan? Ya mungkin. Iya. Yang Roy lihat dari benda-benda ini, tanah kuburan dan lipstik ini apa, Roy? Tanah kuburannya negatif. Lipstiknya juga negatif di sini. Tampaknya kalau pakai itu juga tampaknya tidak membawa hasil yang sempurna. Nggak maksimal sih sebenarnya. Ini hanya sebagai kayaknya dia salah konsultasi gitu. Malah dapatnya yang kayak beginian. Yang aku lihat malah ini ngebawa kamu malah yang lebih buruk. Bahkan mungkin nanti akan datang makhluk-makhluk halus lainnya yang suka dengan rumah-rumah kosong, rumah-rumah wadah-wadah kosong. Tapi kalau malam saya merasa gelisah ya, kayak ketakutan. Saya misalnya pas suami saya nggak ada, saya merasa takut gitu. Kayak pernah saya nggak berani tidur. Saya udah saya duduk aja di Baik. sandaran. Ini salah satunya aja apa masih ada semuanya lagi di sana? Kalau di rumah nggak ada sih. Oke, baik. Ini akan saya sita hari ini. Boleh. Dan kemungkinan sekali akan saya sita dan saya buang. Nggak apa-apa. Untuk melunturkan energi dari Ranti. Dan plus Ranti juga nanti, jujur sih Ranti wibawanya kurang. Oh, itu efeknya kalau diambil dan dibuang ini? Dengan pakai kayak ginian tuh saya ngerasa juga wibawanya jadi nggak karu-karuan gitu. Alih-alih ingin berobat supaya suaminya bisa nurut dan apa, tapi malah jatuhnya malah jadi kayak nggak ada chemistry-nya ya, nggak ada karismanya ya. Jadi kayak, ya kan sih, sebagai seorang wanita Mas kayak Roy, lemah. Pernah saya sekali ya, saya entah hilang gimana, saya pernah mukulin suami saya. Pernah saya mukulin, tiba-tiba itu saya kepanasan, kayak orang kesetanan, tak pukulin dia sampai saya, padahal suami saya itu orang yang besar banget ya, sampai saya seret-seret dia tak pukulin. Saya pukulin sampai dia bilang maafin, dia minta maaf terus sama saya gitu ya. Pokoknya saya kayak orang kesetanan, saya nggak sadar, kayak orang nggak sadar mukulin dia. Ya itu efek dari negatif juga dari benda-benda ini tersebut sih. Lipstik ini buat menghadapi istri yang tua. Istri pertama. Tanah kuburan diminta untuk dilempar ke rumah istri tua. Jadi sebenarnya permintaan kepada sang dukun adalah bagaimana menghadapi si istri tua dong sebenarnya ya. Gitulah. Iya. Saya sih Berarti merencanakan untuk jahat ke istri pertama. kalau jahat sih enggak. Cuman saya gini, saya tujuan saya biar dia itu jangan setiap ketemu orang selalu dia mencaci maki saya. Kan sedangkan dia sudah menandatangani semua surat-surat bahwa dia sudah menerima posisi saya gitu loh. Kenapa sih dia masih, kenapa nggak diem aja gitu? Ini masih dia mencaci maki saya dan ngomongin saya, ngomongin Dan saya. untuk ya. buat dia diam, Anda Gitu, minta ini gitu. dari sang dukun. Baik. Gitu. Saya sita sekarang, saya minta glove.
Tapi apa istri pertamanya masih ngirim-ngirim gitu gimana nangkal kalau kayak disita ini kan istri yang pertamanya itu kan masih ngirim. Kekuatannya sih cuma satu, doa dan ibadah yang kuat. Iya. Jadi bukan ini justru yang melindungi dia ya. Betul. Berserah sama yang di atas tentang kasus ini dan berdoa yang lebih kuat niscaya nih. Mudah-mudahan ke depannya yang istri tua mau ngirim-ngirim apa kek, mau yang ini itu segala macam, kamu tetap hidup tenang dan normal. Tapi dia nggak akan berhenti ya, si istri tua mengirimkan hal seperti ini, Roy. Tampaknya sebenarnya wajar ya, secara logika istri pertama tahu suaminya punya istri kedua, rasa dendam, nggak terima, dan itu tuh udah hal yang wajar. Pasti rasa dendam langsung ke actionnya apa tuh, ngirim-ngirim seperti itu. Nah sekarang kamu ngirim balik, sebenarnya saya juga membelain klien saya. Ini kan kamu kayak klien saya, jadi sebenarnya klien yang saya belain sama aja kayak istri tua. What's the different gitu? Sama-sama ngirim sesuatu. Sama-sama ngirim sesuatu gitu. Kecuali kalau kamu misalnya dikirimin, tiba-tiba kamu gak usah ke dukun. Oh udahlah ikut aja pengajian apa, itu doa-doa semoga kamu bisa, emang ini jodoh kamu nih. Misalnya kasih langgeng, kalau emang ini bukan, balikin ke istri pertama. Pakai yang cara-cara gitulah. Maksudnya kamu sama istri yang pertama gak ada bedanya, sama-sama sorry. Enggak, ya nggak apa-apa. Ke arah yang itu. Sama-sama jahat ya. Mas Ya. Roy, ini saya mau tanya ya. Saya kan sudah ke dokter, apa benar ini, saya merasa takut juga ya. Apa itu? Benar itu yang Mas Roy ngomong itu, sedangkan saya sudah ke dokter, sedangkan dokter bilang nggak ada yang kayak gitu. Tapi kamu merasakan sesuatu yang salah memang di situ ya. Kalau sekarang sih nggak, sudah berapa bulan yang lalu. Oke. Pinjam pisau? Roy, mungkin nggak ada hubungannya antara yang dia rasakan, keluhan-keluhan ini, hubungannya dengan benda-benda itu? Ada tentu. Kan saya juga bilang, bedanya apa ya dia sama istri pertama? Ada berkaitan dengan gaib-gaib juga. Tanah kuburan ini dahsyat loh. Ini bukan buat contoh ya buat pemirsa di rumah. Jangan sembarang ambil tanah nggak jelas. Efeknya bukan ke orangnya, malah efeknya buat diri sendiri. Sebelum melemparkan bara ke orang lain, tangan kamu udah terbakar duluan. Itu harus kamu tahu. Dan itu sangat besar sekali energi negatifnya. Iyalah, kamu ngelempar orang, sebelumnya udah pasti kamu yang terbakar sendiri. Tapi itu belum saya lakukan, Mas Roy. Pasti, untungnya belum. Belum. Cuman saya juga nggak ngambil, orang itu sendiri yang ngasih. Nih kamu bawa nih. Sampai saya bilang, loh ini untuk apa ini saya bawa, mau saya apain? Saya tanya gitu. Mau lempar aja katanya kayak gitu. Mangkok air ya. Tapi itu dukun beneran apa dukun abal-abal? Saya curiga dia dukun esek-esek. Dukun abal-abal. Makanya saya nggak tahu, saya bukan nggak percaya sama itu, saya percaya. Tapi di teman saya ngajak saya ke situ, ya udah saya ikut aja gitu. Teman saya banyak kayak ke situ, banyak banget. Jauhin lingkungan pertemanan yang lama, silakan punya lingkungan teman yang baru, ya. Iya, Mas. Itu aja. Kedua, saya merasakan titik fokus pembicaraannya hilang dan timbul. Artinya, saya ngerasa konsentrasinya Ranti tuh kayaknya gampang hilang deh. Ketika saya bertanya apa, jawabannya jauh banget dari apa yang saya tanyakan. Artinya, saya ngerasa konsentrasinya hilang. Kamu ngerasa kurang tidur terus ya, dan banyak mencari tahu ini dan itu ya. Jadi kamu tuh nggak di sini sebenarnya. Kalau tidur sih mungkin saya lebih banyak tidurnya siang. Siang saya tidur. Saya ngerasa jam biologis kamu kebalik-balik. Sehingga mempengaruhi kamu cara berpikir dan konsentrasi terhadap orang lain dan respon. Agak lama dan nggak nangkep poin yang sebenarnya yang aku maksud. Karena susah untuk berpikir dengan logika yang normal gitu ya? Iya benar. Mudah-mudahan ini yang lendir-lendir ini tolong diobatin secara medis ya. Jangan terlambat sebelum jadi cancer. Kalau misalnya udah lama banget, kita kan nggak pernah tahu ya jangka inkubasinya bagaimana dan apa. Ya.
masa bakterinya seperti apa. Dan thank you. Kalajengking itu masih ada di rumahnya, Roy, yang kamu lihat? Ketika kalajengking itu masih ada di rumahnya, saya mau kamu tidak membunuh. Ya, seperti yang kamu bilang, tidak membunuh, tapi nggak usah pusing. Taruh aja di luar, taruh di Dibuang. taman-taman gitu. Kamu rela ya? Nggak apa-apa mas, nggak masalah. Jangan cari lagi tapi. Iya. Masa sih nggak cari lagi? Demi kebaikan. Kalau Mbak Ranti sendiri sebenarnya yang diinginkan tuh mimpinya bagaimana sebenarnya? Saya inginnya kita itu yang terbaik aja. Seperti apa yang terbaik menurut Mbak Ranti? Yang terbaik ya istilahnya dia pulang ke suami pulang ke dia ya suami dia ya pulang ke saya suami saya. Seperti Jadi itu. hidup rukun bertiga gitu ya? Ya kalau Pengennya suami- adil gitu ya. Adil. Bagi saya masalah ekonomi selagi saya masih bisa dicukupin walaupun nggak ya Gak ada nggak masalah. masalah bagi saya. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Ya, itu bisa mikir kayak gitu. Nah, apa nggak dari tadi? Oke. Jadi sebenarnya Mbak Ranti ini sudah rela dipoligami gitu ya. Dan mudah-mudahan yang sana juga rela. Kayaknya yang kedua memang rela. Iya ya, tapi Harus rela. ya mudah-mudahan sih justru nggak mengirimkan dan membalas dengan hal-hal mistis yang justru malah merugikan diri sendiri. Justru kalau mudah-mudahan nih dengan kebaikan-kebaikan terus yang dilakukan bisa membuat hati seseorang jadi luluh. Itu kali ya. Iya. Itu aja sih. Serem ya? Pisau dan merah-merah gitu kayak. Kalau kamu ngeliat ini nggak ada kepikiran apa kan? Jujur. Saya Mas Roy jujur ya. Dulu saya sempat pernah bunuh diri saya. Pernah bunuh diri. Pernah waktu itu. Jadi memori ini Pikiran bunuh diri maksudnya. Udah dilakukan. Pernah saking saya nggak kuat ya, nggak kuat saya mikir. Saya minum obat banyak, terus saya tiba-tiba pokoknya suami saya yang nolongin saya sudah terkapar di kamar mandi. Sampai itu waktu itu dibawa ke rumah sakit, kata dokter ini udah Depresi. banyak minum obat. Katanya saya minum obat banyak saya. Oke. Hmm. Kita ini mau apain, Roy? Oh, bawa pulang kamu siram di jalanan aja. Jalan menuju pulang ke rumah. Udah nggak ada fungsinya lagi. Jangan sampai ditemuin orang juga. Iya Mas Roy, makasih ya. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan nggak, Amanda? Iya kalau aku itu aja sih, aku mikirin apa reproduksinya apa Kesehatan reproduksinya. coba abis dari sini pap smear kayak atau apa gitu. Sudah pernah tapi pokoknya saya sudah pernah berobat. Udah berobat. Coba pikirin kesehatan dulu. Iya, sendiri. lebih fokus ke kesehatan diri sendiri gitu mungkin yang mau iya. disampaikan Amanda. Iya, makasih Mbak. Iya. Berhenti, jangan lupa jangan pernah putus untuk berdoa supaya mengharapkan tadi baik-baik aja bertiga ya. Iya. Oke, ini boleh dibawa silahkan. Makasih ya Selamat Mas malam. Roy. Sama. Masih. Setiap perbuatan akan menerima balasan. Kebaikan akan dibalas kebaikan, begitupun sebaliknya. Kejahatan akan berbuah kejahatan. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapat gangguan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wanda.
Selamat malam Wanda. Malam, Kak. Apa yang mau Wanda ceritakan pada kami? Begini, Kak. Akhir-akhir ini saya mengalami gangguan roh halus, Kak. Awal ceritanya kenapa? Itu semenjak ayah saya meninggal, itu rumah itu udah ngerasa aneh, udah nggak ada ceria-cerianya, udah gelap aja, udah horor aja bentuknya. Jadi saya kayak diganggu setan, mimpi buruk. Kadang foto ayah saya jatuh di rumah, ada hal-hal yang aneh yang terjadi. Dan saya curiga karena semasa hidup ayah saya itu kayaknya dia melakukan persugihan, Kak. Oh, jadi sejak almarhum meninggal justru banyak kejadian-kejadian anehnya Iya, seperti jatuh barang. Iya, yang menimpa terutama ke diri saya. Apa tuh? Kayak mimpi buruk, kayak tiba-tiba ada yang dorong, kayak pokok macam-macam hal yang gaib gitu, Kak. Kadang ada mimpi dikejar ayah yang bentuknya tuh aneh, tapi kayak dia ngejar-ngejar saya gitu, Kak. Itu dalam mimpi? Iya, dalam mimpi. Jadi kayak tiap malam itu saya jangankan tidur, makan juga saya nggak enak. Pernah melihat wujud makhluk astral atau gaib gitu di rumah? Sering. Kayak Apa bentuknya? sekilas aja, Kak, kayak hitam terus gimana ya, sekilas kayak gitu. Jadi saya merasa terganggu. Yang merasakan seperti itu hanya kamu atau semua penghuni rumah? Kayaknya semua penghuni rumah, tapi saya merasakan dengan jelas. Sampai sekarang masih terasa? Masih. Makanya saya juga minta bantuan sama dukun. Itu juga bukannya malah membaik, tapi malah makin kacau, dan saya itu merasakan malah merasa ketakutan. Dukun itu bilang memang ada pesugihan di rumah yang Iya, pernah ada dilakukan almarhum ayah. pesugihan, iya. Pesugihannya seperti apa? Menancapkan keris di belakang rumah. Pernah ditemukan kerisnya? Iya, pernah. Oh, memang ada? Memang ada. Ki, saya mau minta santet buat bunuh orang, Ki. Baik, Ini rambutnya. Ini, Ki, fotonya, Ki. Dan ini mahar yang sesuai Aki minta kemarin. kamu yakin akan membunuh bapakmu sendiri? Yakin, Ki. Saya mau dia cepat mati supaya semua hartanya buat saya. Oke, Berarti Mbak taunya pas ayahnya udah sudah meninggal. Sudah meninggal. Oh. Jadi sebelum meninggal itu saya juga merasakan keanehan sama ayah saya itu, kayak malam Jumat itu kayak sendirian di kamar, kayak bau-bau kemenyan, bau-bau mawar. Jadi ya begitulah, Kak, merasakan hal-hal yang aneh sebelum dia meninggal itu. Ayah meninggalnya gimana kondisi? Nggak wajar. Seperti apa? Dia nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Mendadak gitu? Iya, mendadak. Baik, tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa, Wanda? Saya pengen hidup tenang, Kak, tanpa ada roh. Saya ngerasa saya itu bakal jadi korban juga, jadi saya pengen tenang. Saya ingin tolong diurus, maksudnya itu tolong diusir semuanya. Saya pengen hidup tenang, normal kayak dulu lagi, tanpa ada gangguan roh halus, roh Baik. jahat seperti itu. Mudah-mudahan malam hari ini masalahnya bisa terselesaikan ya, Wanda ya. Kami akan ajak Wanda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanda, mendiami rumah bernomor 13. Lahir tanggal 15 April 1989.
Dia memiliki sifat yang mandiri dan tidak suka bergantung pada orang lain. Namun, sifatnya selalu emosional dan mudah tersinggung. Entah kenapa, saya melihat banyak keganjilan di kehidupan Wanda. Jalan pikirannya penuh dengan teka-teki. Saya merasa ada yang aneh. Dan ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Wanda. Saya melihat Wanda mengerikan sekali. Ada sosok lelaki tua bersimbah darah. Saya melihat banyak sekali urat nadi yang terputus dan bergentayangan. Kepalanya terbang ke sana kemari. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya ada sesuatu yang ganjal pikiran saya sih. Wanda, lahir tanggal 15 bulan 4 1989 dengan nomor rumah 13. Wanda sering merasakan kejadian gaib di rumah, terutama setelah ayah meninggal. Iya. Pernah tanya ke dukun, kata dukunnya ada pesugihan. Iya. Dan ternyata memang menemukan keris yang ditancap di belakang rumah. Iya. Dan saat ini datang ke menembus mata batin supaya bisa mendapatkan ketenangan dan hidup normal. Tanpa ada gangguan Tanpa ada gangguan apapun di rumah. Karena saya merasa kehidupan saya itu terancam. Baik, ayah meninggalnya juga nggak wajar karena Iya. mendadak ya. Oke, yang merasakan semua yang ada di rumah? Ada di rumah juga. Seisi rumah merasakan hal iya, itu? kayak adik saya juga, dia gimana ya Kak, sering kesurupan, jadi kayak ada yang ganggu gitu. Jadi saya ngerasa suatu saat nanti pasti ke saya juga akan mengalami. Jadi di sana saya ketakutan. Sudah berapa lama Anda seperti ini? Semenjak ayah saya meninggal Kak Roy, Berapa tahun itu? 3 bulan. Meninggalnya 3 bulan yang lalu. Kamu turut berduka cita ya Wanda ya? Sebelum saya masuk lebih dalam, kejadian itu sangat memberikan traumatik ya buat Wanda sendiri. Iya, jadi saya ngerasa ketakutan Kak Roy. Ketakutan? Ya karena nanti saya juga akan mengalami. Jadi saya pengen tenang. Saya takut menjadi korban Kak Roy. Adik sering kesurupan? Iya. Kamunya Bahkan pernah? dia tuh sering bunuh diri Kak. Hah? Mau bunuh diri. Mau bunuh diri? Iya. Kamu pernah nggak melakukan hal yang sama? Enggak. Kesurupan Tapi juga enggak? tapi awalnya adik saya itu merasa terganggu. Jadi dia tuh kayak, dia kan juga nggak pernah cerita. Jadi akhir-akhir ini dia tuh berubah. Kayak dia merasa terganggu. Seperti yang saya alami sekarang, merasa terganggu. Tiba-tiba dia juga melakukan hal yang seperti bunuh diri. Dan saya itu takut juga akan mengalami seperti saya. Oke, gimana Roy? Oke, saya ingin menggambar sesuatu yang aneh banget sih di diri saya, di dirinya Wanda. Saya melihat sosok yang tua juga, tua banget dan aneh banget. Apakah memang ini ada kaitannya atau tidak sih sebenarnya? Di Wanda memang penuh banyak misteri sih buat saya. First impression, kesan saya terhadap Wanda adalah misterius. Gadis misterius yang konon dia adalah korbannya. Oke. Jadi sebenarnya korban karena ayahnya melakukan pesugihan. Ya, nanti akan saya cek bolak-balik lagi apa yang terjadi sebenarnya sesungguhnya. Ya. Saya mau menggambar dulu. Di rumah ada siapa aja Wanda yang tinggal? Ada adik, Aha. ibu saya, ibu tiri. Oke. Sangat seram sekali ya. Benar-benar sosok yang tua sekali. Ini di mana? Sampai sosoknya? bongkok. Sosoknya mendiami tubuh Wanda tampaknya. Dan saya yakin Wanda pasti tahu tentang orang ini. Nggak tahu. Pernah ketemu dengan sosok tua seperti yang digambar Roy? Enggak. Atau sosok bapaknya? Nggak mungkin ya. Sosok ayah seperti ini? Dengan jenggot?
Dan dia memakai satu topi ya, semacam, aku nggak tahu ini topi apa ya. Ayah seperti itu sosoknya? Mungkin ayah yang mengganggu saya. Mungkin maksudnya. Maksudnya sosok ayahnya kamu kayak gini nggak? Ini ada rambut jenggot-jenggot putihnya. Ini yang saya lihat sebenarnya. Dan bongkok sekali. Serem sih. Memang serem sekali. Sudah keriput mukanya gitu ya? Sudah keriput mukanya dan ini warna-warna putih. Sosok ayahnya Wanda seperti ini nggak? Iya. Warnanya warna putih. Jenggotnya putih? Tapi nggak panjang. Nggak panjang? Segitu ya? Iya. Sedikit dagu gitu. Dan jangan-jangan memang ini perwujudan siluman atau mungkin bahkan penghuni gaibnya si Wanda ya. Kamu ngerasa bau menyan gak di sini? Iya, ini ngerasa banget begitu Anda datang tuh bau menyannya baru sedikit Iya, aku gitu dari tadi selintas, tapi tiba-tiba makin lama makin kenceng nih sekarang. Iya. Bau banget loh. Bau menyan banget. Iya. Itu dari mana Roy bau menyan ini datangnya? Dari makhluk halus yang mendiami tubuh Wanda sebenarnya. Tapi lama-lama kelihatan kayak ini kakek-kakek tua, tapi bisa berubah wujud jadi apa aja ya, Wanda. Kamu sering diteror dong berarti? Iya. Tadi gimana kejadiannya? Sekelebat ada yang lewat, terus apa lagi? Iya, kayak warna hitam, kayak semacam apa? Sekilas. Emang agak bungkuk, agak tua. Mungkin Apakah itu ayah ada saya, Kak Roy? Setelah ayahnya meninggal. Makhluknya ada setelah ayahnya meninggal sih. Tapi saya juga curiga dengan sosok ini. Dia bisa berubah jadi apa aja loh. Tiba-tiba dia berubah jadi gini. Sosok yang besar. Oh jelas gak gambarnya dari sana kelihatannya? Rambutnya keriting-keriting semacam kayak genderuwo. Bener gak sih? Iya. Oh, sosoknya nyeremin banget ya. Rambutnya agak putih-putih gitu, Roy. Tiba-tiba dia berubah-ubah wujud seperti itu. Ini sebenarnya saya agak masih kurang percaya nih. Yang jujur Wanda, apa yang jujur makhluk ini ya? Saya masih di persimpangan jalan di sini. Jangan-jangan, apa yang diceritakan Wanda tidak sepenuhnya benar. Makhluk ini menyampaikan cerita apa sebenarnya yang kamu tangkap? Saya ngelihat makhluk ini menyampaikan ketika Wanda bercerita, tiba-tiba dia berubah menjadi makhluk yang lain. Tampaknya dia kesal dengan cerita yang salah. Maksudnya jangan-jangan Wanda yang ngelakuin pesugihan. Iya, jangan-jangan Wanda yang melakukan semua ini. Tapi tidak diakui. Nggak mungkin, Kak Roy. Saya nggak mengerti dengan hal-hal yang begitu. Tapi kenapa makhluk ini bisa berubah-ubah ketika kamu statementnya berubah, dia langsung berubah jadi banyak bulu seperti itu? Kan saya udah bilang saya nggak ngerti. Sebenarnya Wanda kenal sama sosok yang digambar ini? Saya rasa kenal Bayu. Atau jangan-jangan, tunggu sebentar, baik. Saya perlu luruskan ya. Wanda tadi bilang dia sering diteror. Iya. Banyak banget Tergaib di rumahnya. mimpi-mimpi buruk dan hal gaib yang menghampiri dia. Iya betul. Tetapi pas pada saat dia bercerita, saya entah kenapa saya punya firasat yang beda banget. Apa yang kamu rasain? Kayak make up story. Dia mengarang semuanya ini Iya. untuk menutupi Saya sesuatu. jangan lagi makhluk ini adalah piaraan Wanda dan makhluk ini bekerja sama dengan Wanda yang menyantet ayahnya. Nggak mungkin, Kak Roy. Saya curiga dari bola matanya, dari cara berbicaranya, dari intonasi, gestur dan body language-nya, semuanya nggak matching.
Seperti menyembunyikan sesuatu ya? Iya, mengklaim bahwa dirinya sebagai korban, tetapi apa yang dilihat disampaikan pada matanya, cahaya matanya, beda. Dari sorotan matanya. Sorotan mata ya. Makanya kan kamu tahu kan, ngerasain itu juga? Aku dari tadi ngeliatin matanya kayak beda gitu. mata kan jendela hati ya. Iya, Mata semuanya kan, dari mata semua orang nggak bisa berbohong kan. benar. Maaf ya Kak Roy, saya di sini itu minta supaya dicari solusi, bukan disudut-sudutkan atau dipersalahkan seperti ini. Wow, wow, Saya- wow. Tapi kami yakin ya, saya yakin Roy nggak ada maksud untuk seperti itu. Tapi untuk dia nyudutkan mojokin. saya Kak. Justru ini jangan-jangan kebenaran yang terungkap gitu. Sebenarnya semakin kamu ngerasa terpojok, semakin saya membawa saya penasaran. Oh, wow, kenapa kamu takut kalau kamu nggak salah? Dan semakin kamu ngerasa terpojok, bukannya itu malah makin membuat menutupi sesuatu ya? Something fishy. Ada yang mencurigakan ya? Iya, Jadi Kak Roy berpikir saya yang mencelakakan ayah saya? ya. Saya tanya, emang Kak Roy sanggup mencelakakan ayah sendiri? Kita pribadi yang berbeda, Wanda. Kita tidak bisa menyamakan problema kehidupan rumah tangga orang dengan orang lain. Ya, kami setuju. Semua kehidupan rumah tangga dan problema hidup beda-beda. Dan Wanda ini- sebelum ayah meninggal, pernah nggak berbuat hal-hal mistis? Atau mungkin datang ke dukun untuk mendapatkan sesuatu? Nggak pernah Kak, Nggak saya itu pernah nggak sama ngerti sekali. apa-apa. Nggak pernah melakukan hal-hal gaib, ritual, apapun itu? Justru saya curiga sama ayah saya karena melakukan itu. Sebelum ayah kamu meninggal, kamu tinggal di rumah yang mana? Di rumah yang sama? Di rumah yang sama ada saudara tiri. Iya. Oke, baik. Saya nggak mau basa-basi. Apa yang saya rasakan saya harus keluarin di sini. Suka ataupun tidak. Saya curiga kamu iri dengan saudara tiri kamu karena ayah kamu sayang sama saudara tiri kamu lebih sayang daripada kamu. Dan kemudian kedua, kamu melakukan sesuatu praktik supranatural yang ingin yang supaya hancur ayahnya dan warisan rumah dan segala macam harta benda jatuh ke tangan Wanda. Dan satu lagi yang saya harus ini ya, walaupun saya agak, saya bukan bete, tapi saya kayak, wow, like, oh my god, kamu orang yang salah kalau menentang fakta, sementara kebenaran kamu yang pegang dan kamu berdalih untuk tidak bilang tidak, itu salah sekali. Menyangkal gitu. Menyangkal. Dan satu lagi, saya ngelihat di sini tampaknya dengan alih-alih warisan deh. Saya berani bertaruh. Oke, that's a good point. Kamu ketawanya seperti itu. Saya membuat lagi lebih masuk lebih dalam. Dan ternyata kamu kayak, dengan ketawa seperti itu kamu salah langkah dan mengundang saya lebih dalam lagi untuk melihat ternyata bener apa yang saya katakan. Sinisnya ketawa kamu, gesturnya menunjukkan sekali kayak welcome to the jungle. Benar atau tidak sebenarnya apa yang dikatakan Roy? Enggak Kak. Saya tidak melakukan itu. Melakukan apa? Saya tidak mungkin lah mencelakakan ayah saya karena cuman karena harta warisan. Tapi kamu melihat memang ayah lebih sayang kepada saudara tirinya. Sama sayang. Sama sayangnya. Kamu tidak pernah merasa iri? Tidak. Sedikit pun. Tidak. Perlakuan dari ibu sambung atau ibu tiri sama ke anaknya dengan kamu? Sama. Yakin sama? Kak, saya di sini tuh minta cari solusi. Again, this is the part that I love. You know, dia ngerasa tersudut, memberikan aksi dan reaksi. Ini reaksi. Dan aku udah dapat jawabannya fix 100%, berarti ini konspirasi cerita dan Wanda pelakunya. Gini deh, tadi kan kamu bilang ayah kamu matinya nggak wajar kan? Kamu tahu dari mana? Dia tuh nggak sakit,
Tapi tiba-tiba tuh mati mendadak. Ya mati mendadak maksudnya kenapa? Maksudnya kok bisa kamu bilang kayak gitu? Ya karena ada bau-bau aneh gitu sama dia. Sebelum ayah meninggal pernah datang? Belum. Belum pernah ke dukun sama sekali? Belum, karena saya merasa terganggu makanya saya ke dukun. I got the answer already. Ya. Sangat mudah sekali memberikan jebakan-jebakan maut buat Wanda. Lalu, sekarang apa yang kamu mau, Wanda? Ya, saya ingin hidup tenang. Oke. Waktu menemukan keris itu kamu apa kan? Ketancap di belakang rumah. Iya, sekarang ada di mana keris? Ada di belakang saya bawa. Kamu simpan? Iya, Untuk apa? sebagai bukti. Keluarga tahu? Belum. Kenapa nggak tahu? Kok cuma kamu doang yang tahu? Ya karena saya ngerasa terganggu, saya ngerasa terancam. Jadi saya mencari Tadi solusi kata sendiri. kamu kan keluarga yang lain juga keganggu. Iya, tapi saya mencari solusinya sendiri. Emang salah? Nggak salah. Bukan salah, maksudnya Kenapa keluarga nggak dikasih tahu kalau ada keris yang tertancap di belakang rumah? Padahal kan yang menghuni rumah itu bukan cuma kamu. ya yang merasa terganggu juga bukan Mbak aja kan, yang lain juga. Tapi yang lain nggak bercerita banyak sama saya. Makanya saya juga, dia nggak bertanya, ngapain saya jawab? Wanda, adik kamu seperti apa sih orangnya? Adik saya baik. Baik. Oke. Kalau ibu kamu, ya diri ini, Nggak ada hubungannya sama mereka, Kak. yang saya mau tanya orangnya seperti apa? Baik. Baik. Ke kamu baik? Baik. Baiknya seperti apa? Seperti biasa, seperti anak dan ibu. Nggak perlu dijelasin kan? Seperti Karena apa? waktu kamu ngomong baik, kepala kamu seperti Sinis gitu ya, kayak gitu. Kayak yang Karena baik. kakak tuh bertanya dengan pertanyaan yang sama. ya saya mau tanya sebenarnya. Saya berharap jawaban yang sama. Baik. Ya, saya berharap Bayu, Amanda, kamu tahu arti Iya. palang merah ini. Ya, tanda ini menuju ke arah Wanda. Yang sebenarnya sepertinya Wanda seolah-olah menjadi korban. Playing victim. Playing victim. Saya pengen lihat kerisnya, katanya tadi bawa ya. Bawa. Boleh saya lihat? Boleh, saya ambil dulu. Awalnya simpati, Iya. namun kemudian saya jadi hilang simpati. Kalau hubungannya baik dengan saudara tirinya dan juga ibunya, kenapa begitu nemu keris cuman dia yang tahu? Berarti ada yang Logikanya disembunyiin kan dong. gitu. pas disudutin gitu gayanya agak sempit. Iya. Geser-geser terpojok ya? Gestur-gestur terpojok bener. Udah menunjukkan banget kalau gestur-gestur terpojok emang kayak gitu. Sekarang tinggal membuat satu solusi di mana dia mengakui semuanya. Bawahnya lengkap. Iya, tanah kuburan itu ya. Iya, Kak Roy. Aneh ya, saya tunggu. Wait a minute. Ini menganggap kamu nggak terkait dengan kasus hilangnya ayah kamu. Tetapi entah kenapa kamu bermain dengan tanah kuburan. Bukti satu lagi yang membuat saya jadi kayak tercengang bahwa iya kalau lu bersih ngapain lu sampai ke tanah kuburan ya? Betul. Di tanah kuburan ada menyan, ada air mawar.
Karena ini saya ngelakuinnya mungkin dengan cara melindungi diri saya. Dari apa? Ya dari gangguan, kan saya udah bilang saya. Gangguan di rumah? Iya. Saya pergi ke dukun. Tapi yang kamu lindungin cuma diri kamu sendiri, padahal yang terganggu adalah seisi rumah. Kalau emang merasa terganggu di rumah, kenapa kamu nggak pergi dari rumah aja? Kamu nggak rela rumah itu ditempatin sama ibu dan adik kamu ya? Betul. Bukanlah, Kak. Itu kan rumah saya juga. Kalau bisa saya usir ya saya usir. Kamu usir siapa? Apa yang diusir? Makhluk halusnya. Dengan cara ini? Mungkin mana bisa, mana tahu. Makanya saya kesini untuk cari solusi. Mana tahu ada solusi, bukan disudut-sudutkan seperti ini. Bukan disudutkan, tapi memang kebenaran harus diungkap supaya memang benar-benar bisa mendapatkan solusi. Playing victim. Keris ini kenapa masih disimpan? Mana tahu saya perlu. Untuk? Ya untuk melindungi diri saya lah. Kan saya merasa Berhasil nggak? terancam. Berhasil nggak? Terlindungi nggak dari yang gangguan itu? Gangguan itu hilang nggak dengan keris ini disimpan? Makanya saya kesini minta solusi, Kak. Saya belum dapat jawaban dari pertanyaan saya. Mbaknya jangan emosi. Nyimpen keris ini tujuannya untuk melindungi dari gangguan, betul? Betul? Nah, gangguan itu udah hilang sekarang. Belum. Kenapa masih disimpan? Saya pengen undang makhluk halus yang berada di keris itu. Saya pengen agak gelap di sini. Kamu memang melihat ada yang di dalam keris itu ya? Iya. Tampaknya percuma saya berbicara dengan Wanda. Saya langsung hadirkan. Kamu mau lakuin ritual apa? Setakat. Haruskah dibanting? Bye. Stay away. Duh, Manda di sini. Dan ternyata benar. Jawabannya ya. Dia playing victim. Dari cara dia ngeluarin keris dan melakukan ritual, kelihatan banget memang dia sering melakukan ini. dia udah kesurupan. Dia ngincer Amanda. Manda? Hah? Manda Cus ya. Kenapa ngincar Manda? Karena sebagai seorang sama-sama perempuan ya. Oh. Ambil saya lilin deh. Ini udah bukan dia lagi ya?
Jadi mau apa kamu Anda sekarang? Ini bukan dia lagi ya, Ros. Atau Iya. setengah-setengah. Ini dia. Ini sepenuhnya dia. Yang tadi bukan. Yang bercerita tentang playing victim bukan dia sama sekali. Tapi yang sekarang pure 100% adalah Wanda. Ini aslinya dia. Ini aslinya dia. Dia mau apa sekarang? Matikan lilinnya. Enggak. Matikan lilinnya. Ambilin lagi dong. Roy, aman gak sih Kak? Kerisnya Jangan digaduannya. Mas itu loh. Kalau ndak dibunuhnya. Apa itu? Bahasa Padang? Bahasa Padang. Bunuh diri? Itu Tolong jangan digaduhnya. Jangan apa? Dia ngerti bahasa Padang. Iya. Ada yang bisa bahasa Padang kah? Itu untuk Den kok. Tawang. Oke, kita Matim. Kak, aduh. Aduh. Oh, udah deh. dimasukin ke ininya ke sarung. Itu dia pegang apa? Digadai, aku mau nyadar. Aduh. Mau naik ke situ? Silakan. Mau ngapain? Man, sini man. Man. Jangan ditolong apa-apa. Pegang dulu. Pergi jauh-jauh. Saya tidak akan menyentuh wanita. Jangan angga duanya. Kau tumbal Den kau. Iko yang terakhir. Jangan ikut campur anak. Dari tadi saya udah tahu kamu wanita iblis kan? Wanita iblis. Penyebab kematian ayah kamu sendiri. Kamu yang menyebabkan ayah kamu sendiri meninggal.
Dasar wanita ular. Saya udah tahu dari awal kamu tuh iblis. Kamu menyerupai Wanda. Saya udah tahu yang bunuh ayah kamu sendiri ya kamu. Aduh, Kak Bayu. Stay away, bye. Dia kayaknya mau ngincer kamu deh. Hati-hati. Saya baca pikiran dia. Dia akan masuk ke sini. Karena dia cuma 1 meter. Dia melakukan ritual nari apa gitu. Ada tarian Yang bisa bikin kita jadi kayak masuk ke dunia dia. Lah, lilin ini jangan sampai mati ya. Nah. Wanita siluman. Ini dia nguasain badannya Wanda ya. Iya. Dari awal dia udah nguasain, cuma berlaku baik seolah-olah. Saya butuh garam suci. Satu dilempar. Roy, dia megang botol itu loh. Ntar dilempar sama dia loh. Saya kontrol pikiran kamu. Lepasin Kak itu Bayu. botol. Aduh. Tunggu bentar, saya akan masuk ke dalam pikiran kamu. Saya mau dia ambil itunya untuk saya lempar ke sana. Ambil arangnya. Wait, sebentar. Aku harus pengaruhin pikiran dia untuk buang itu semuanya. Lempar sekarang juga. Jangan kabur kamu. Ma Krisdan. Ma Krisdan. Chris. Ma Krisdan. Chris. Stop di situ. Gak ada, Chrisnya udah hilang. Krisdan mana? Mana Krisdan mana? Mana Krisdan? Ada ini mana Krisdan? Krisdan mana? Chrisnya udah hilang. Sampai di situ.
Kalau enggak dan dia Pak jatuh. Hah? Kok ke aku? Aduh. Siko Kristen kalau enggak. Mbak Wanda. Mbak Wanda. Ini udah Mbak Wanda beneran. Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak. 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 Butuh nafas dan minum dia. Minum dulu, Mbak. Minum dulu. Tenangin dulu, Mbak. Lagi? Cuci mukanya deh. Biar agak segeran. Ini yang mendiami tubuh Wanda tadi sudah tiba-tiba hilang, kena api. Pergi dia. Pergi. Nah sekarang nih Wanda yang asli. Coba kamu pakai. Ya, tangannya dulu cuci. Tangannya dulu cuci. Suka urapin ke muka. Lagi. Tisu. Ini. Lihat jidat, mata gitu. Dilap semua basuh ke wajahnya. Ini gini deh, jangan kena clip on-nya. Agak nunduk. Agak nunduk. Kamu pakai tangan deh. Dibuka di. Nah, ya kayak gitu. Lagi. Ini gini. Ya. Nah, beres. Nah, sip. Wanda, sekarang kamu hidup baik-baik ya. Jangan ada kekuatan supranatural lagi. Tidak ada kata terlambat sebagai seorang manusia untuk bertobat. Bukan begitu? Setuju. Ya? Ayo Wanda ikut. Oke. Are you crying? Silakan duduk dulu sini, Wanda. Oke. Wanda sekarang udah lebih tenang. Wanda bisa dengar saya. Benar kamu sebenarnya melakukan semuanya ini. Praktek supranatural. Betul. Benar, Kak. Gimana kronologi? Karena ayah saya lebih sayang sama adik saya. Dia lebih sayang sama ibu tiri. Ya itu dia yang tadi kita bahas. Wanda, Aku nggak salah kan, Kak? udah gini. Yang salah, yang udah berlalu, udah deh. Yang sekarang hidup baru. Udah tahun 2019. Nanti kita akan masuk juga dunia yang baru. Yang lalu sudah berlalu, bukan? Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi saya takut, Kak. Takut apa? Aku diganggu. Saya takut jadi korbannya. Gimana caranya supaya dia nggak diganggu? Mulai sekarang sebelum tidur baca-baca doa dulu. Iya. Terus udah gitu kamu minta sama yang di atas. Minta ampun bener-bener kesalahan fatalnya yang dulu. Dan plus saya pengen banget kalau ada orang lagi ribut, berantem,
dalam satu keluarga, kau bantuin deh untuk mereka supaya rukun kembali. Lakuin karma baik ini terus-menerus dan berulang-ulang. Siapapun yang ribut, kalau ketemu di jalan atau mereka teman best friend, tiba-tiba ribut, kau bantu-bantuin untuk mereka bisa kompak lagi. Rajut pertalian kasih dengan orang lain ataupun merajutkan kembali hubungan yang tidak harmonis mereka-mereka. Jadi perbanyak ibadah dan perbanyak kebaikan. Iya, perbanyak ibadah dan perbanyak kebaikan dan karma baik. Oke. Nah, ini setelah dia melakukan ini semua, ada pengaruhnya lagi nggak dalam hidup dia? Setelah Tidak. di cleansing? Hanya trauma efek yang sangat besar. Tapi saya takut saya akan jadi korban, Kak Roy. Apa dia akan jadi korban? Enggak sih. Kalau kamu sudah berubah total, saya rasa enggak. Iya. Tapi kalau saya diganggu lagi gimana, Kak? Saya takut. Terus baca doa terus. Ada adik, ada ibu di rumah. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendukung pasti. Mereka adalah keluarga kamu, Wanda. Tapi dia ibu tiri saya, Kak. Gak ada istilah ibu tiri. Mungkin ibu sambung, iya. Bukan melahirkan kamu, tapi mereka kan orang-orang yang mencintai kamu dan mereka bagian keluarga yang kamu. Oke? Ya? Amanda ada yang mau disampaikan. Mau nangis Amanda? Kenapa? Sedih? Ingat sesuatu? Enggak ada yang disampaikan. Amanda tapi baik-baik aja. Salam buat ibu dan adik kamu ya. Masih muda, masih panjang perjalanannya. Mudah-mudahan setelah dari sini, hidup kamu dan keluarga jauh lebih bahagia. Gak ada yang mengalami gangguan seperti sebelumnya. Tapi apa ini udah selesai? Maksudnya tuh Udah selesai, Roy? Sudah selesai. Keris disimpan? Chris disita. berarti selama ini karena keris itu? Ya, Terpaksa kami sita. Ya? Baik, Wanda, ada lagi terakhir yang mau disampaikan, Roy? udah itu aja. Terima kasih, Wanda, kamu boleh meninggalkan studio dan kami berharap yang terbaik buat Wanda. Selamat malam. Makasih, Kak. Makasih, Kak Rai. Bawa sepatunya jangan lupa. Sepatunya jangan lupa. Jangan pernah menutupi kesalahan diri dengan kesalahan orang lain. Karena waktu akan mengungkap setiap kebusukan yang Anda tutupi. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Ranti dan Wanda. Ranti adalah seorang istri muda yang mendapatkan teror dan penganiayaan dari istri pertama sang suami. Lalu kemudian Wanda yang seolah-olah dia adalah korban, padahal dia adalah pelaku supernatural yang justru malah mengundang gangguan-gangguan gaib dalam hidupnya. Roy, gimana tanggapan kamu, Roy? Ranti dan Wanda. Wow, saya sangat bukan takut ya, saya sangat simpati juga dengan Wanda. Karena Wanda itu playing victim gitu, bermain sebagai korban, taunya dia tuh pelaku gitu. Iya. Agak sulit ditebak awalnya. Lalu kemudian lama-lama kelihatan banget dari gestur dan reaksi dia ketika saya sudutkan. Dan itu malah makin kelihatan kalau dia itu pelakunya. Dan akhirnya saya ngeliat Wanda jadi produk yang kasihan terakhirnya. Iya sih, waktu dia datang pertama kali, saya nggak tahu loh, dia memang cerita seolah-olah memang hidupnya terganggu dengan makhluk-makhluk ini, gangguan-gangguan lain. Ternyata adalah Kebalikan, dia dia sendiri melakukan adalah itu yang pelakunya. bodoh. Kasihan sih, mungkin dia karena ya sekarang kehilangan sosok ayahnya dan tinggal bersama saudara tiri dan ibu tirinya. Kamu kenapa tiba-tiba lemas, Manda? Dia kenapa nangis Mandanya? Aku jadi lemes. Kenapa, apa yang kamu rasain? Ada yang kamu ingat sesuatu? Enggak, shock aja. Shock? Shock dia ngelihat dia kayak gini. Maksudnya selama di sini kan aku nggak pernah ngelihat yang Ingin menyerang kamu? Iya, yang tadi yang terakhir nggak. Wanda? Iya. Iya. Jadi nggak ngelihat dia nunjuk aku.
Dia nunjuk sih. Pakai bahasa Padang Kamu ngerti? yang dia bilang kalau nggak dikasih kerisnya ya aku Ngejar jadi kamu. tumbalnya, iya. Aku ngerti bahasa Padang. Are you okay? You're not okay. Seriously, what happened with you? Gak shock aja. Lemes Yakin? aja, lemes. Roy, Manda akan baik-baik aja kan dari sini. Harusnya sih baik-baik aja ya, tapi kenapa ya Manda kayak loyo gitu dan Kamu bisa fokus nggak kumpul energi aja, jangan sampai kosong. minum nanti ya, Minum air putih ya. istirahat. Ya. Oke, pastikan kamu baik-baik aja sampai rumah nanti setelah dari sini ya. Oke, fokus semuanya dan kita harap yang terbaik buat Ranti dan Wanda ya. Ntar pulangnya ada supir gak? Nggak, aku Kamu nyetir sendiri? Hati-hati jangan Aduh. sampai kosong ya. Iya, kayaknya dia harus istirahat dulu deh sebelum pulang. Jangan langsung pulang kalau gitu. Oke, ya. Break dulu sebentar, fokus kalau udah yakin pulang baru pulang. Kami harap Bahaya. yang terbaik juga buat kamu Amanda ya. thank you. Sukses buat semuanya. Oke. Semoga nggak ada apa-apa deh. Nggak, aku shock aja. Oke. Oke. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, Penjelasan Bayu. pencerahan malam hari ini cukup mengejutkan ceritanya Wanda, tapi akhirnya bisa terungkap juga. Baik, pemirsa, terlalu sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain akan membuat kita lengah terhadap kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.